Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pekos, channel belajar matematika bersama Bang Irwanda. Nah, nggak terasa ini jadwal SKD sudah berlangsung. Buat kawan-kawan yang sudah ada jadwal, jangan kendor lagi latihannya. Di video kali ini Bang Irwanda akan membagi soal-soal yang mirip sama yang sudah SKD ya. Nah, jadi silahkan disimak. Mudah-mudahan video ini membantu kawan-kawan untuk mendapat nilai SKD yang maksimal. Oke, langsung aja soal yang pertama. Nah, soal yang pertama yang sudah pasti ada itu adalah masalah deret. Nah, katanya deretnya itu angkanya lumayan besar ya. Tapi biasanya kalau lumayan besar, kemungkinannya itu perkalian atau pembagian. Kalau dia naik dia perkalian, kalau dia turun dia pembagian. Tapi kita boleh cek ya. Ini dari 1200 ke 3800. Nah, curiga kita ini pasti kali. Kenapa? Karena dia terlalu besar naiknya ya. Sekedar kita membuktikan. Kalau 129, nolnya nanti belakangan aja. Berarti ini kita kali 3 gitu ya kawan-kawan ya. Ini berarti 7, 2, 6, 8, 3. Nah betul nih, 3870 berarti kali 3. Nah ini kan kawan-kawan sama-sama 12 ya. Misalnya 1200, berarti kemungkinan ini cuma tambah aja. Nah tambahnya berapa? Kalau kita lihat ini tambahnya 12 ya, 78 ditambah 12 jadi 90. Nah kemungkinan juga ini pasti kali 3 juga. Nah sekedar kita membuktikan 426 kita kali 3 itu 8 1 7 12 ya, betul kawan-kawan ya. Nah berarti pola kita ini kali 3 tambah 12, berarti seharusnya di sini tambah 12. Nah kalau mau menghitung belakang ya kita kurang aja 12 ya. Jadinya 4 ya. Yang 414 itu cuman D, jadi nggak usah cari lagi sisanya, udah pasti itu jawabannya. Nah gitu kawan-kawan ya. Jadi soal deret kalau kali-kalinya lancar, penjumlahannya lancar, kurang-kurangnya insya Allah tidak terlalu sulit gitu ya. Oke, next kita lihat soal kedua. Nah, soal juga yang udah pasti keluar itu menurut kawan-kawan yang sudah ujian itu verbal. Semua verbalnya ada. Dari analogi, silogisme, dan analitik. Nah, kita lihat untuk yang analogi ya. Oke, katanya di sini desibel suara. Terus berarti pasangannya apa? Kalau kita lihat desibel itu ini satuan ya. Ini satuan untuk suara. Nah, berarti kita tinggal lihat aja satuannya siapa, jenisnya apa. Misal, kalau yang A, area itu. Nah, area ini bukan jarak kawan-kawan ya, ini luas ya. Ya, area itu sama aja dengan meter persegi atau meter pangkat 2, tapi saya lupa berapa meter perseginya ya. Oke, yang B, suhu temperatur. Nah, sebenarnya suhu sama temperatur tuh mirip-mirip kan ya, tapi yang betulnya kalau memang mau ngambil teratur itu satuannya derajat ya. Ini derajat untuk satuan suhu atau temperatur gitu ya. Kalau warna sama merah jelas ini salah, kalori berat juga salah, volt tegangan listrik. Nah jadi kemungkinan yang paling benar itu ialah E, karena volt itu salah satu satuan untuk tegangan listrik tuh ya. Oke, berarti jawabannya yang paling tepat itu yang E kawan-kawan. Oke kawan-kawan ya, soal analogi itu mudah, yang penting kawan-kawan tahu hubungannya aja. Kalau tidak terlalu mirip-mirip tidak terlalu susah soalnya, jadi maksimalkan di soal verbal, jangan sampai tidak dijawab. Oke, next. Nah soal juga yang pasti keluar tuh soal figural ya. Ada 3 jenis figural, analogi, serial sama ketaksamaan, dan semuanya ada, bahkan lebih dari satu soal untuk masing-masingnya. Oke, kita lihat dulu yuk. Nah kalau untuk analogi seperti video yang sudah pernah saya jelaskan, kita tinggal lihat perubahan apa yang paling jelas perubahannya gitu ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu nih, kalau segitiga yang awal, nah misalnya saya buat segitiga ini sama segitiga ini ya, nggak ada berubah apa-apa ya. Pasti ya jawabannya juga untuk yang
dua buah segitiga ini juga tidak ada berubah apa-apa. Nah, kita lihat di opsi jawaban memang tidak ada yang berubah. Maksudnya kalau tadi ada yang berubah, kita langsung eliminasi gitu ya. Nah, yang di bawah ini juga, yang ini juga tidak berubah ya. Maka ini juga pasti tidak berubah. Nah, kita cek dulu. Semuanya oke, nggak berubah. Nah, yang paling jelas berubah itu adalah yang di bagian ininya. Ini ada plusnya, ini tidak ada. Ya, nah kalau ini berarti ada bulatnya, berarti tidak ada bulatnya. Oke, nah yang tidak ada bulatnya, berarti yang ada bulatnya salah. Berarti ini salah, ini salah. Oke ya, nah kita tinggal lihat yang kanannya aja. Oke, gambar satu lagi nih, yang ini. Ya, hilang di sininya nih. Nah, ininya nggak ada lagi nih. Nah, kemungkinan berarti untuk soal yang ininya udah nggak ada, tinggal ininya doang. Ya, berarti yang masih ada ininya, yang peta atas ini salah. Ya, ini jelas lebih salah. Berarti jawaban kita yang B. Nah, Bang, di situ kan ada dua gambar ya. Nah, jadi dua gambar itu kita hitung satu jenis. Jadi yang berubah itu cuman peta atasnya doang, gitu ya. Oke, bisa kawan-kawan ya. Nanti coba ditelaah lagi soal-soal figural analogi. Oke, next soal yang selanjutnya. Nah, dari komentar kawan-kawan juga, soal hitungan pecahan campuran ini juga termasuk lebih dari satu soal ya. Jadi kawan-kawan juga harus melatih bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke campuran, desimal ke campuran, atau desimal ke biasa. Kawan-kawan boleh cek video saya yang awal-awal cara merubah pecahan dan operasi pecahan. Nah, jadi yang belum ujian boleh diperlancar lagi itu ya. Nah, coba kita lihat opsi jawabannya. Karena opsi jawabannya ini pecahan campuran atau pecahan bisa diubah ke pecahan biasa, maka ubahlah semua pecahan yang di soal menjadi pecahan biasa aja ya, daripada kita bawa ke desimal. Tapi kecuali jawabannya desimal, baru kita ubah ke desimal. Oke, 25%. Kalau kawan-kawan langsung ingat 25% itu 1/4 ya. Bentuk-bentuk yang sederhana itu atau bentuk-bentuk yang sering keluar, kawan-kawan harus ngeh 25% memang 25/100. Tapi kalau kawan-kawan sudah ingat 25% itu sama aja dengan 1/4 ya. Kita tambah ya, cara ngubahnya ingat 2 dikali 4, 8 tambah 1 berarti 9/2 kurang 1,75. 1,75 itu kawan-kawan kalau kita ubah ke pecahan campuran, 0,75 itu sama aja 3/4 ya. 3/5 75 itu sama aja dengan 3/4. Nah, berarti kita bisa buat jadi 1/3/4 ya. Ini kita kali sama 5/14. Oke, kita kerjakan dulu yang kali. Berarti ini jadinya 1/4 ditambah 9/2 ya, kita kurang. Ini jadinya 4 kali 1. Ini kita kali kemari kawan-kawan ya. 4 kali 1. Ini kita kali, terus kita tambah. Ya, jangan lupa cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Berarti ini 7/4 kita kali sama 5/14. Sehingga ini bisa kita coret, kita bagi, sama-sama bagi 7, 1 dan 2. Nah, dapatlah pecahan kita sekarang 1/4 ditambah 9/2 dikurang 5/8. Nah, ini tinggal kita samain penyebut aja. Ambil aja 8. Ingat lagi persamaan penyebut yang baru kita bagi penyebut yang awal kawan-kawan ya. Hasilnya kita kali. Nah, jangan kebalik sama cara mengubah pecahan campuran ke biasa. Kalau campuran ke biasa kali dulu baru tambah. Kalau samakan penyebut bagi terus kita kali ya. Berarti di sininya 2. Nah, di sininya 36. Di sini tetap 5 ya. Jadi jawaban kita itu 33/8. Nah, 33/8 ini
karena tidak ada opsi jawabannya dalam pecahan biasa, kita ubah pecahan campuran. Ingat caranya gimana? Bagi aja kawan-kawan ya. 33 kita bagi 8, yang bisa dibagi itu cuma 32, yaitu 4. Karena 32, sisanya 1 ya. Biar tetap 33, berarti 1/8. Jawaban kita yang B. Itu dia ya. Memang soal ini kalau kawan-kawan tidak terbiasa mengubah akan lama cara jawabnya, tapi kalau terbiasa ini soal yang termasuk gampang ya, karena tidak ada rumus khusus yang harus diingat. Oke, next kita lihat soal selanjutnya. Nah, soal analitik verbal itu juga ada ya, katanya ada yang duduk melingkar, ada yang samping-sampingan. Di video kali ini saya jelasin dulu yang duduk melingkar ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Pada suatu acara, Aga, Didi, Laura, Galih, Maya, Rani, dan Tora duduk mengelilingi meja bundar. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Berarti kita buat aja dulu meja bundar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, anggaplah kursinya seperti itu ya. Nah, kalau ada soal seperti ini kan kawan, mulailah dengan sesuatu yang pasti dulu. Maksudnya gimana? Misal gini, nomor pertama, Galih duduk di seberang Aga, berseberangan dengan Aga. Berarti kan udah pasti tuh, dimanapun duduknya mereka pasti berseberangan. Nah, mulailah dari situ dulu. Tapi seandainya kawan-kawan baca nomor 2, Maya duduk di antara Tora dan Lala, gak jelas tuh duduknya di mana. Nah, begitu juga yang untuk ketiga, Laura dan Lala tepat berhadapan. Nah, boleh juga. Jadi boleh mulai dari yang pertama atau yang ketiga. Kalau untuk yang ini juga nanti masih rancu, ini juga rancu. Rancunya maksudnya gimana? Kalau cuma dibilang duduk terpisah, ya di mana aja kan boleh. Jadi kurang pasti. Jadi mulailah dengan yang pasti dulu. Oke, kita jawab yang pertama, Galih duduk berseberangan dengan Aga. Nah, di mana aja tuh boleh. Misalnya saya Galih sama Aganya di sini. Nah, gak ada masalah kan? Jadi di sebelah kanan kiri juga boleh. Ya. Nah, setelah ada yang pasti, jangan langsung ke yang kedua, tapi mulailah ke yang ada hubungannya sama yang sudah kita tulis. Kita sudah tulis itu Aga dan Galih, maka coba perhatikan yang ada Aga dan Galih ini ya. Berarti ini udah oke. Nah, Tora duduk terpisah, 2 kursi terpisah dari Aga, berarti Aga 2 kursi Tora. Nah, Toranya boleh di sini, boleh di sini kawan-kawan ya. Tapi salah satunya aja, sama aja nanti jawabannya. Oke, kita udah buat Toranya di situ. Nah, ini sudah oke. Nah, coba mulai lagi yang ada Toranya. Nah, yang ada Toranya ini. Maya duduk di antara Tora dan Lala. Nah, kalau duduk di antara Tora dan Lala, pastilah Mayanya di sini, ya. Terus Lalanya di sini. Kenapa? Gak mungkin di tempat sebelah sini, karena ada si Galih. Jadi sudah pasti dia di tempat yang kosong itu. Ya, terus coba lihat yang ada hubungan sama Maya ataupun Lala. Yang ketiga kayaknya ini ya. Yang ketiga katanya Laura dan Lala duduk tepat berhadapan. Laura dan Lala, berarti di sini Lauranya. Laura. Ya, oke, selesai juga. Dan yang terakhir, Rani duduk di antara Didi dan Lala. Ya, otomatis Rani di sini, Didi di sini, karena tinggal itu yang kosong. Oke, jadi sekali baca kita selesai. Ya, tidak ada kerancuan di dalam jawaban kita. Oke, kita lihat pertanyaannya. Dari petunjuk di atas, siapakah yang duduk di samping Aga? Oke, berarti ini ya. Si Didi dan si Lala. Didi dan Lala, berarti jawaban kita yang B. Oke, kawan-kawan, itu dia ya. Ya, jadi soal analitik, trik saya, kalau jumpai soal yang agak panjang, di skip dulu aja kawan-kawan. Nanti di akhir kerjakan lagi, karena biasanya soal analitik itu memang membutuhkan waktu yang agak lama. Ya, tapi kalau memang soalnya nggak terlalu susah, ya hajar terus. Oke, next, soal selanjutnya ya. Nah, ini kita kembali ke soal figural. Soal figuralnya tentang ini serial kawan-kawan ya. Serial itu maksudnya diberikan beberapa gambar. Kita lihat dengan pola tertentu, kita akan menentukan gambar selanjutnya. Nah, mulailah dengan satu-satu bagian yang paling jelas.
Misal kalau di soal ini kita mulai dari panah dulu, ya, dari panah yang ini. Nah, kalau kita lihat panahnya ke kiri hitam, terus dia ke bawah putih, ke kanan hitam, haruslah berarti ke atas putih. Nah, kalau ke atas hitam berarti salah. Salah, ini salah, ini salah. Nah, minimal kawan-kawan kalau memang nanti kan dapat jawaban tinggal 50-50 nih ya. Tinggal B atau C. Oke, kita lihat next yang lain. Coba kita lihat lihat opsi jawabannya karena cuma 2. Kalau kita perhatikan bulat putihnya, ini bulat putihnya sama aja kawan-kawan ya. Jadi nggak usah dicek lagi. Karena nanti pasti jawabannya sama. Berarti kita lihat bulat kecil. Ya, bulat besarnya udah pasti. Bulat kecil sudut. Ya, di sudutnya nggak berubah kawan-kawan ya. Dia tetap di sudut, cuma berubah putih, hitam, putih, hitam. Berarti C jawaban kita. Ya, ini yang benar. Nah, jadi soal serial juga soal figural yang paling mudah menurut saya. Ya, kita tinggal lihat polanya saja. Oke, next, soal selanjutnya. Nah, soal perbandingan kuantitatif juga termasuk soal yang lumayan banyak keluar yang disebutkan kawan-kawan yang sudah SKD. Terutama soal cuman membandingkan nilai dengan variabel yang dikasih. Dan satu lagi katanya ada soal tabel tapi dalamnya pecahan. Nah, nanti kita lihat soal seperti itu. Nah, kalau soal yang cuman variabel saja, ini kawan-kawan jangan pusing. Ya, jangan terintimidasi dengan variabel-variabel tertentu. Kita tinggal ganti aja menurut apa yang dikatakan di soal. Oke, ini bilang A-nya 4, B-nya 3. Berarti tinggal masukin aja nih. Berarti X kita itu 3. Di sininya 4A kurang B ya. Maka ini langsung aja 3, 4 kali A. 4 kali 4 berarti kurang B-nya 3. 16 kurang 3. Berarti ini 3 kali 13. Sama dengan 39 ya. Oke, coba yang Y-nya 4 dalam kurungnya 3B kurang A. Ya, berarti ini 4, 3 kali 3 9 dikurang 4. Berarti ini 4 kita kali 5 sama dengan 20. Ya, jelas ini lebih besar yang X, berarti jawabannya A. X lebih besar dari Y. Nah, gitu ya. Jadi soalnya nggak terlalu susah kawan-kawan. Yang penting kawan-kawan teliti aja. Ada perkalian dulu. Kalau ada kurung dulu. Lalu langsung cari nilainya, langsung dapat jawabannya. Oke, next. Soal terakhir. Ini yang saya bilang tadi, soal tabel tapi pecahan ya. Pecahannya paling 2 pecahan atau 3 pecahan. Jadi cuma ada 1 operasi atau 2 operasi. Jarang yang lebih dari 2 operasi. Itu lebih ke soal yang seperti tadi ya. Nah, kalau ini ya udah kita kerjakan saja ya kawan-kawan ya. Untuk X-nya kita ubah aja ke pecahan biasa dulu boleh ya. Berarti ini 9. Oh no. 2 kali 3 6, 7 per 2 berarti ya. 7 per 2 kurang. Nah, 2,75. Berarti kita ubah jadi, ingat yang tadi ya, kalau 0,75 itu berarti 3 per 4. Berarti di sini boleh kita tulis dulu 2, 3 per 4. Kalau kawan-kawan mau langsung ubah kecampuran juga boleh. Kali 1/11 ya. Oke, lanjut aja dulu nih. 7 per 2 kita kurang, berarti kalau 2 3 per 4 ini sama aja 11 per 8 kawan-kawan ya. Kita kali dengan 1/11. Oke, ini tinggal kita coret saja berarti 11 ya. Nah, berarti jawaban kita di sini aja deh. Sambil menyebut aja gitu ya. Berarti berapa nih? 8 4 28 kita kurang 1 berarti 27 per 8. Kalau kita ubah ke pecahan campuran berarti ini 3 ya, 24 lebihnya 3 per 8. Nah, 3 per 8 ya, itu kurang ya. Oke, untuk Y-nya berarti 2,25 berarti itu sama aja 2/4 kawan-kawan ya. Terus kita bagi dengan
9/5 kita tambah 2. Nah, ini karena ada pembagian jadi cari bagi dulu kawan-kawan. Berarti ini 9/4 kita kali 5/9. Ingat bagi jadi kali, pecahan berikutnya kita balik ya. Nah, ini 9 tinggal coret aja. Jadinya tinggal 5/4 tambah 2. Nah, 5/4 tambah 2 ini kan kawan-kawan tinggal kita ubah jadi 1/4 ya. Kita tambah 2 jadinya dapatnya 3/1/4. Ya, tapi ini sepertinya kawan-kawan di X-nya kita ada sedikit silap ya. Ini seharusnya 4. Berarti ini ya kita hapus saja dulu. Berarti di sini seharusnya 11/4 ya. Berarti ini jadinya 7/2. Kita kurang 1/4. Nah, kalau kita bawa penyebutnya 4, berarti ini 14 kurang 1 ya, berarti jadinya 13/4. 13/4 itu 3/4. Nah, ternyata jawaban kita sama kawan-kawan ya, 3/4, berarti jawabannya yang B. Oke, nah itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Yang belum ujian tetap belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.